Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel Dokter Tanaman Budi Cahyono. Hari ini kita akan ngobrol santai dan berkenalan lebih dalam dengan salah satu dokter tanaman di Indonesia, yaitu Dr. Sudiono. Beliau merupakan ketua pengganti pada Perhimpunan Fitopatologi Indonesia periode 2020-2021 dan juga menjadi staf pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sela-sela waktunya, beliau juga menjadi appraisal konsultan agrokultura dari tahun 1991 sampai sekarang. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Lampung Bengkulu. Selain itu, beliau juga banyak menerapkan ilmunya di bidang virus, terutama penyakit virus pada tanaman sayuran. Baiklah, selanjutnya acara bincang santai akan dipandu oleh Bapak Dr. Budi Cahyono. Kepada Bapak Budi, dipersilakan. Sebagai ketua pengganti di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, mungkin Bapak bisa ceritakan background yang lain dari Bapak yang mungkin belum diketahui oleh pemirsa channel ini. Silakan Pak Sudiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi Cahyono melalui channelnya Dokter Tanaman Budi Cahyono. Pada kesempatan yang bagus ini saya mengucapkan terima kasih ini pada Bapak Budi Cahyono sebagai orang yang mendeklar adanya dokter tanaman yang saya tanda petik diundang lah untuk menyampaikan tentang bagaimana pandangan tentang dokter tanaman dan mungkin keahlian minor atau keahlian akademik saya saat ini. Secara ini nama saya itu pendek, hanya Sudiono. Kemudian kalau dari identitas itu etnis mungkin Jawa, tapi saya sebenarnya lahir dan dibesarkan di Lampung. Saya sekolah dari SD sampai S1 itu semuanya di Lampung. S1 di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian. Kemudian S2 itu di IPB tahun 2001 dan S3 juga di IPB tahun 2017. Kemudian di dalam kegiatan akademik saya saat ini, saya adalah pengajar atau dosen di program studi agroteknologi dan proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan dalam kegiatan profesi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, saya adalah ketua pengganti Perhimpunan Fitopatologi Indonesia periode 2020-2023. Sebelumnya saya adalah menjabat sebagai Ketua Komda Lampung 2018-2019. Itu di perhimpunan ahli atau perhimpunan profesi ya, fitopatologi itu ada yang bilang profesi, ada yang bilang ahli. Selain itu saya punya aktivitas yang lain sebagai profesi penunjang keuangan ya, namanya keanggotaan saya Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Saya pernah menjabat sebagai ketua DPD ya, di Dewan Pengurus Daerah Lampung dan Bengkulu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Profesi spesialis saya di sana adalah properti agro dan aset biologis. Nah itu kurang lebih Pak Dr. Budi Cahyono, latar belakang pendidikan saya dan kegiatan akademik maupun non akademik saya. Saya kira itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan sementara. Ya, sebagai dokter tanaman kita juga mempunyai spesialisasi Pak ya, bukan hanya dokter manusia yang ada spesialisasinya. Saya kenal Bapak sebagai spesialis untuk penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus ya Pak, terutama pada sayuran. Ya. Nah, mumpung orang sedang banyak membicarakan tentang virus, kita coba masuk dari aspek virologi ya Pak ya. Bisa Bapak ceritakan ya, apa ya beda virus pada tanaman dengan virus pada manusia ini Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau dokter manusia ini kan selama ini klasifikasi
keahliannya atau mayor atau minornya itu biasanya berdasarkan patogennya lah ya. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, atau mungkin epidemiologi. Saya memang kalau dari sisi patogen saya mungkin lebih banyak, karena penelitian saya akan lebih banyak di virus. Waktu saya S2 juga banyak yang beli virus, kemudian S3 saya lebih banyak kepada kebijakan PHT. Sedangkan kalau dokter umum itu spesialisnya pada organ, baunya ada spesialis mata, ada spesialis kandungan, ada spesial jantung, jadi bukan. Nah itu perbedaannya di sana kalau melihat dari profesi. Nah kalau tentang virusnya, virus ini merupakan salah satu patogen yang menyebabkan penyakit. Jadi penyebab penyakit itu kan ada beberapa patogen, tapi juga ada yang non patogen atau penyakit abiotik. Untuk virus saya kira ini salah satu patogen yang cukup signifikan ya pada tanaman, walaupun mungkin tingkat kepentingan atau tingkat pentingnya berbeda-beda. Mungkin untuk tanaman sayuran virus mungkin kategori sangat penting, tapi mungkin di tanaman perkebunan dan tanaman katakanlah HTI mungkin virus tidak begitu penting. Mungkin di perkebunan atau di hutan dan habitat mungkin lebih banyak jamur. Nah kalau virus pada beberapa umpamanya cabai gitu ya, kadang-kadang harga cabai pernah tinggi karena dampak dari supply yang terbatas. Nah tetapi kalau sekarang kaitannya virus yang problemnya adalah virus itu tidak seperti bakteri dan jamur. Nah bagaimana sekarang lagi pandemi, artinya virus yang kita hadapi ini kan sedang pandemi ya. Pandemi itu dalam epidemiologi itu kan terkenal semua benua. Nah perbedaannya kalau dengan virus yang ada manusia atau mungkin pada hewan, dari sisi katakanlah virus secara umum ada perbedaan virus lah ya, yang menyerang pada tanaman dengan pada manusia itu ada perbedaan lah ya. Kalau umpamanya dari sisi genomnya virus pada tanaman itu lebih banyak DNA dan RNA tapi yang single stranded, sedangkan pada manusia atau sedikit hewan itu banyak yang double stranded ya. Itu anunya perbedaannya di sana. Kemudian dari sisi penularannya juga agak berbeda. Kalau pada tanaman penularannya biasanya lewat stomata, luteolin cell, sedangkan pada manusia berbeda. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa tingkat pentingnya berbeda-beda. Kemudian tingkat perbedaan juga di penularan. Banyak virus pada tanaman, umpamanya sayuran, virus Gemini ditularkan oleh vektor kutu kebul, atau pada tanaman padi ada warang. Sedangkan pada manusia ini penularannya juga ada yang menggunakan vektor, umpamanya DBD ya, itu oleh Aedes aegypti. Tapi yang sekarang lagi tren adalah coronavirus. Ini penularannya ada langsung menggunakan droplet. Nah ini perbedaannya. Sehingga penyebarannya akan berbeda. Kenapa pada manusia ini menjadi pandemi? Karena manusia sebagai host, tapi manusia juga sebagai vektor. Nah itu perbedaan. Sedangkan pada tanaman itu penularannya sampai hari ini saya belum pernah membaca suatu artikel atau laporan bahwa virus pada tanaman itu menjadi pandemi, itu belum pernah. Tapi endemi atau sporadik yes pernah terjadi lah ya. Umpamanya pada penyakit kuning atau bule pada cabai itu kan secara sporadik atau secara endemi sudah pernah terjadi. Nah kebanyakan tanaman itu vektornya adalah makhluk hidup yang lain, katakanlah serangga. Nah di sini juga jadi perbedaan. Tanaman-tanaman tropis akan berbeda dengan subtropis. Kalau subtropis ada nanti siklus yang terputus kalau penularannya oleh vektor. Nah pada manusia tentu akan berbeda. Kemudian hubungannya adalah kekasan. Ini perlu kita sampaikan bahwa virus itu hanya bisa hidup di sel di inangnya, di hostnya. Kalau dia terletak di tempat yang lain, umpamanya di pena atau di meja, bisa nggak? Dia hanya bertahan sebentar karena dia tidak bisa. Nah kemudian dalam hal ini ya kaitannya dengan manusia, karena manusia sebagai host sekaligus sebagai vektor. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah virus yang di tanaman
bisa menular kepada manusia. Ini juga saya sampaikan penting informasi ini karena ya kebetulan pertanyaan tetangga saya juga. Ini, ya, jadi virus yang berbagai laporan yang menular pada manusia itu kan pernah terjadi pada hewan. Umpamanya virus kelompok coronavirus SARS ini kan dulunya ada di katakanlah di flu ya, atau di serangga atau di babi atau di onta. Corona ini kan gitu. Kemudian namanya makhluk hidup, virus ini adalah kategori makhluk hidup yang tingkat mutasinya cepat ya, jadi tingkat mutannya itu cepat. Akhirnya apa terjadi? Yang tadinya pada katakanlah pada unggas bisa tidak pada manusia. Nah, apakah itu penularannya secara langsung atau manusia bersentuhan ataukah dia makan katakanlah hewan itu selalu. Nah, kalau coronavirus yang sekarang ini kan itu kategori coronaviridae, famili itu di tengah raya, tapi Pak ya ini kan belum ada pembuktian. Nah, itu dari kelelawar yang menular pada mutasi kemudian pada manusia. Bagaimana dengan tanaman, katakanlah tobacco mosaic virus yang ada di tembakau, kemudian orang merokok gitu kan, atau orang yang makan cabai yang terinfeksi virus keriting atau virus bule, itu bisa nggak nanti ini? Nah, sampai hari ini belum minimal belum ada laporan Pak bahwa virus yang menyerang tanaman kemudian tertular kepada manusia, belum ada laporan. Karena kalau secara konsep dasar atau teori dasar itu kan virus hanya bisa pada inang yang punya hubungan rebusan, hubungan chemistry. Jadi kalau menurut saya ya tidak perlu khawatir. Atau tanaman biasanya atau katakanlah sayuran cabai atau makan ada proses pengolahan dan sebagainya. Tetapi ya ada potensi bahwa suatu saat ya kita tidak tahu, karena virus ini kan juga makhluk Tuhan yang mengalami terus mutasi. Itu seperti coronavirus kan sekarang juga sudah timbul strain baru atau mutan baru yang hanya dalam waktu yang pendek. Nah, apakah ada potensi ke sana? Ya, potensi itu ada, dan ini juga harus menjadi tanda petik. Ya, kalau perlu ada penelitian apakah ada potensi sana. Tapi biasanya kalau virus menyerang pada manusia jauh lebih menjadi perhatian, Pak, dibandingkan virus yang menyerang pada tanaman ya, karena responnya kan berbeda. Kalau manusia itu kan makhluk yang paling sempurna, dia bisa ngomong, dia bisa mengeluh. Tapi kalau pada tanaman kan paling diem saja. Nah, pada hewan saya kira virus pada hewan juga jauh lebih banyak. Nah, itu kurang lebih gambarannya Pak Budi. Tapi kan bagi masyarakat yang dicari ya bagaimana melakukan virus itu, bagaimana mengendalikan. Nah, samalah dengan pada tanaman, bagaimana proteksinya atau perlindungannya itu seperti apa yang harus kita lakukan. Itu kurang lebih gambarannya Pak Budi ananya. Ya, terima kasih. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya Pak, kalau makan keriting karena virus, jangan sampai yang makan ikut keriting ya. Iya. Jadi aman lah. Dan tentunya kita juga sebagai dokter tanaman berusaha untuk membantu petani agar tanamannya bebas dari virus patogen. Nah, untuk pengendalian virus pada tanaman ini Pak, ada saran kepada para petani sayuran khususnya cabai dan tomat yang sering juga mengalami gangguan oleh virus dari kelompok oleh virus ya yang menyerang tanaman. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Jadi untuk virus ini memang ya keterjadiannya ya, insidennya bahwa seperti ini dinamis, artinya bisa menjadi eksplosif, ledakan, tapi kadang-kadang sewaktu secara alami juga bisa hilang sendiri, karena seperti saya katakan ada beberapa virus yang penularnya itu adalah serangga. Serangga ini bisa sebagai hama ya. Nah, ini tentu penularnya dulu. Nah, bagaimana mengendalikan ya. Jadi secara umum ya kita atau petani seperti katakan Pak Budi ini kan pengendaliannya mau jalan pintas. Yang unik virus ini tidak punya atau belum punya seperti halnya pengendalian pada patogen yang lain, umpamanya jamur, umpamanya bakteri, atau bahkan mungkin pada serangga ya. Itu kan ada yang menjadi tool yang sangat mudah dimanfaatkan. Itu kalau serangga ya pakai insektisida, jamur fungisida, bakteri bakterisida. Tapi virus ya hampir sekarang tidak ada
chemical atau virusida itu tidak ada, walaupun di pasaran kadang-kadang saya lihat kok ada sih orang membranding suatu produk bisa mengendalikan virus gitu loh. Nah, tentu bagaimana cara pengendalian pada tanaman, tentu ini satu harus kita lakukan diagnosanya dulu, jadi jenis pertama tanamannya apa, kemudian yang kedua kita mengetahui virusnya sendiri apa, yang ketiga adalah vektornya apa sih sebenarnya, atau dia bukan vektor lah ya. Nah, ini tentu berbeda dengan yang tidak menggunakan vektor. Nah, tentunya dari variabel-variabel tadi bagaimana sih mengendalikan. Nah, kalau bagaimana mengendalikannya tentunya kalau melihat ya, kalau prinsip pengendalian kan ada eksklusi, ada inklusi dan sebagainya, ada crop proteksi, ada crop protection atau proteksi silang, ada PAT dan sebagainya. Tetapi kalau melihat urut-urutannya, satu tentu harus dari sisi tanamannya sendiri, Pak. Jadi tanamannya sendiri harus katakanlah yang tanaman yang tahan, yang sehat, yang budidayanya yang baik ya, yang memenuhi kriteria budidaya tanaman sehat. Yang kedua, kalau urutan yang kedua, kalau saya berpendapat kalau itu memang disebabkan oleh vektor, adalah vektornya gitu loh. Jadi vektornya itu lebih didulukan. Kalau virusnya mungkin agak sulit ya, memang pada manusia kan juga sulit ya. Virus umpamanya DBD sampai hari ini kan juga tidak ada vaksin, juga belum ditemukan, sama dengan HIV itu juga sulit. Kalau bakteri mungkin ada antibiotik kalau pada manusia ya, tapi kalau pada tanaman juga ada yang. Nah, ini saya kira vektor menjadi bisa dikendalikan. Bagaimana melihat vektor? Saya kira karena vektor ini sebagian besar oleh katakanlah kelompok serangga, bisa menggunakan asidida, tapi bisa juga dengan saya katakan menggunakan tanaman repelen, tanaman antrakan ya, jadi tanaman yang melindungi atau menghalau atau memang memperoleh dari tanaman yang kita tanam itu sendiri. Nah, memang banyak penelitian virus ini menggunakan cross protection, Pak. Prinsipnya hampir sama dengan vaksin lah, dengan proteksi silang. Tapi dari sisi saintis, dari sisi percobaan, it is okay ya. Tapi dari sisi praktis sih, the best practice-nya ini agak jarang dilakukan oleh orang karena terkait juga dengan nilai ekonomisnya. Nah, kalau pada manusia mungkin prinsipnya hampir sama lah dengan vaksin ya. Jadi ada antibodi, ada antigen dimasukkan. Ini juga hampir sama seperti itu. Tapi dalam best practice-nya ini tidak banyak dilakukan. Tapi secara penelitian ini dilakukan oleh para peneliti. Tapi dari sisi katakanlah pelaksanaan ini tidak banyak dilakukan. Yang lain yang lebih ini adalah menggunakan beberapa tanaman yang tahan, namanya cabai, mungkin harus menggunakan paritas yang tahan terhadap virus itu virus yang menjadi identifikasi kita virusnya apa lah, banyak pada cabai banyak Gemini virus ya, berarti harus ada tanaman cabai yang memang tahan, berarti harus ada riset yang mencari tanaman yang tahan. Tapi as is Pak, dalam perkembangannya banyak 2001 sewaktu saya S2 saya banyak memetakan mapping virus Gemini atau penyakit kuning pada cabai dan tomat di seluruh Sumatera ini. Saya ke Brastagi, ke Solo gitu ya, ke Bengkulu, daerah-daerah pusat sayuran yang waktu itu terjadi ledakan gitu ya. Tapi asli sekarang juga yang dulu ledakan sekarang ya muncul, tapi sporadik lah gitu. Di daerah ini muncul, di sini tidak, karena perkembangannya juga kaitannya dengan vektor. Vektor ini kan katakanlah kutu-kutu juga terjadi perubahan cuaca, umpamanya kalau seperti musim hujan ini secara otomatis akan berkurang dan nah itu kurang lebih dinamika dan epidemiologinya seperti itu Pak ya. Pak Budi ini. Jadi ada juga kesamaannya Pak ya, tadi dari sisi ketahanan tadi ya Pak, sama dengan manusia menghadapi COVID ini kan imunitas dari host ya, kita menjadi sangat penting. Demikian juga pada tanaman untuk mengendalikan, salah satunya dengan mendapatkan tanaman yang tahan. Ada prinsip yang penting juga, proteksi ya, mencegah penularan.
kalau kita pakai masker, Pak ya, untuk COVID, Ya, betul. mencuci tangan, pakai masker, ya. Ini ada beberapa prinsip yang Prinsipnya hampir sama, Pak. Ya. Iya, iya. Di tanaman juga ada namanya tanaman repelen, Pak. Jadi tanaman yang jadi kita menanam ada tanaman yang melindungi gitu, Pak. Ya. Melindungi tapi bukan dari virus banyak, dari vektornya, Pak. Banyak penelitian saya tanaman cabai tapi dilindungi dengan bordersnya itu dengan menggunakan tanaman jagung gitu loh. Nah, Ya. itu kan sehingga vektornya itu tidak masuk kan dalam. Dalam pengendalian penyakit pada manusia saat ini kan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting ya Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung waktu untuk S3 itu ada masalah kebijakan juga ya di dalam pengendalian hama terpadu. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga ini kebijakan yang Bapak teliti atau Bapak bisa highlight dari disertasi Bapak itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi di S3 saya menganalisis kebijakan PHT Pak di Indonesia ya. Jadi PHT implementasinya kan ada SLPHT dulu Pak. Itu mengikuti merujuk Undang-Undang kalau nggak salah nomor 12 tahun 92. Di sana di undang-undang itu turunannya adalah waktu itu Perpres. Tapi Perpres dan enforcement-nya di zaman itu, zaman Orde Baru itu sangat full kok, powerful. Sehingga program pertanian yang katakanlah bukan di pengelolaan hama itu kan dulu ada Panca Usaha Tani, ada Sabta Usaha Tani. Kemudian muncul di pengendaliannya itu PHT, ada SLPHT dari padi, sayuran dan sebagainya. Tetapi tak kala itu terjadi perubahan kebijakan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi, Pak Budi. Jadi SLPHT atau PHT ini sepertinya menjadi mandul karena otonomi daerah 2004, Undang-Undang Otonomi Daerah itu petani itu hampir menjadi kewenangannya bupati atau wali kota, sehingga undang-undang ini kesannya menjadi tidak punya gigi lah tanda petik. Nah itu yang saya 2015-17 saya coba analisis, ternyata ini loh kendalanya. Apalagi kita ketahui bahwa namanya regulasi pemerintah itu kan sangat ketergantungan kepada landasan hukum. Misalnya ingin membuat kebijakan SLPHT atau katakanlah PHT, tapi apa dasar hukumnya? Nah dasar hukumnya tuh yang lama sangat lemah Pak. Tapi di 2019 kemarin alhamdulillah ada revisi undang-undang Pak. Jadi yang lama itu hanya ada satu pasal di undang-undang yang nomor 12 itu tentang PHT. Tapi turunannya itu yang tidak ada. Turunannya ya Perpres. Nah, di undang-undang yang revisi kalau nggak salah yang nomor 22 dan 21, kalau 22 itu tentang pertanian berkelanjutan, yang 21 tentang karantina hewan, tumbuhan dan ikan hias. Nah, ini agak lumayan Pak. Artinya ada pasal-pasal yang bahwa pengendalian itu menggunakan PHT. Itu eksplisit di pasal itu. Nah, kemudian ada diturunkan menjadi karena undang-undang itu landasan di bawahnya operasional adalah peraturan kalau nggak salah itu peraturan pemerintah. Nah itu kalau nggak salah ada sekitar 20-an. Nah itu harus ada turunannya. Nanti setelah peraturan pemerintah harus ada turunannya lagi. Apakah peraturan menteri atau keputusan menteri. Untuk bagaimana konsep PHT ini menjadi landasan kebijakan semua gitu. Semua siapapun yang melakukan budidaya tanaman. Tapi kalau yang karantina memang sudah lebih established Pak. Di karantina hewan ternak dan ikan hias itu lebih established Pak. Dia lebih sebelumnya undang-undang yang nomor 21 ini sudah established. Sehingga kalau sekarang ini karantina itu punya landasan yang kuat termasuk mandatori dalam. Nah ini saya berharap dari 2019 sampai sekarang itu ada turunan-turunannya. Memang ada undang-undang yang lain kalau nggak salah yang nomor 19 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani Pak. Itu juga tidak begitu menggigit karena ada kesan undang-undang itu milik pemerintah pusat, tapi turunannya harus ada perda. Apakah itu di provinsi atau di kabupaten. Nah saya coba nyari bagaimana perlindungan pemberdayaan petani yang dalam konsep ini adalah perdanya. Tidak banyak Pak kabupaten yang
mencoba membuat perda melindungi dan memberdayakan petani. Sekarang yang agak kelihatan Pak di Undang-Undang 19 itu tentang kaitannya pelindungan tanaman itu adalah adanya asuransi pertanian. Nah itu saya kira sudah mulai kelihatan, walaupun itu sebenarnya subsidi ya. Tetapi kesadaran masyarakat melindungi, memitigasi dari tanaman dari aspek hama, penyakit, bahkan bencana alam ya belum muncul gitu ya, belum muncul menjadi suatu kebutuhan. Baru di startup atau di stimulus dengan bantuan kalau tidak salah itu sekitar 20% premi yang dibayar itu adalah oleh negara, dan tidak semua komoditas Pak. Padahal di beberapa negara tertentu komoditas terutama pangan itu mandatori harus ada asuransi karena itu untuk keberlanjutannya. Nah di Indonesia baru tanaman padi, kemudian di ternak itu baru sapi dan kerbau, di DKI itu saya kira di perdanya baru tanaman hias. Nah saya sih sebenarnya dengan undang-undang ini ya artinya agak sedikit menaruh harapan Pak, tetapi saya tidak tahu turunannya gitu, turunan dari undang-undang pertanian berkelanjutannya ini seperti apa nanti ke bawahnya. Karena kalau ada saran dari Bapak untuk kebijakan ini kepada Pemda atau pada pemerintah pusat? Kalau menurut saya ke pemerintah pusat ya peraturan sidang atau peraturan pemerintahnya segera diterbitkan, karena itu kan kalau nggak salah 3 tahun itu bunyi Pak, 3 tahun setelah undang-undang harus membuatkan peraturan. Terlalu lama karena ada undang-undang lain cuma 3 bulan Pak. Undang-undang Cipta Kerja ini Pak, peraturan turunannya hanya diberi waktu 3 bulan. Tapi undang-undang itu Pak, undang-undang nomor 22 yang tentang pertanian berkelanjutannya itu waktunya 3 tahun. Itu untuk pemerintah pusat Pak. Nah di daerah seharusnya segera menerbitkan, karena pemerintah daerah boleh menerbitkan, boleh membuat peraturan bagaimana katakanlah THT ini bisa berjalan, atau katakanlah gini Pak, bukan THT lah, mungkin itu level untuk petani yang negara harus ikut andil di perusahaan-perusahaan korporasi perkebunan kelapa sawit, karet, mungkin HTI, itu sebenarnya sudah harus menjadi value bahwa PHT itu menjadi sesuatu yang artinya prinsip PHT harus memang dijadikan semacam acuan dan gitu, karena di sana namanya Pak di undang-undang itu salah satunya begini Pak, salah satu yang harus minum, pokoknya ada satu tanaman yang di sana ada sumber inokulum penyakit yang luar biasa, kemudian salah satunya kan harus dimusnahkan Pak. Yeah. Nah di situ di dalam undang-undangnya negara punya kewajiban memberikan kompensasi kalau sumber inokulum itu adalah dimusnahkan. Nah itu kan harus ada turunannya Pak. Anggarannya dari mana kan gitu loh. Katakanlah tadi saya katakan ada perkebunan kelapa sawit terkena penyakit tapi bagaimana salah satu adalah menghilangkan sumber inokulum secara total. Nah seperti itu kan kalau tidak punya ini, karena orang akan keberatan, kemudian yang punya juga bisa keberatan, terus kalau mau memusnahkan dananya dari mana. Tetapi kalau perusahaan itu juga harus, artinya ada peraturan urutan bagaimana yang memang perlindungan THT pada perusahaan atau pada kelompok orang, petani dan kelompoknya, tentu ini harus ada intervensi negara Pak. Negara itu kan pengertiannya pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sekarang ada namanya pemerintah desa, karena pemerintah desa ini kan punya anggaran Pak, punya dana desa sekarang kan, yang itu bisa untuk memberdayakan petani, pemberdayaan dan perlindungan petani itu kan bisa di sana. Jadi memang cukup banyak ya gap yang menjadi PR kita, dan kita sebagai dokter tanaman dan khususnya dalam profesi yang terkait dengan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia itu mungkin bisa memberikan masukan ya, aspek spesifik yang terkait dengan perlindungan petani dikaitkan dengan proteksi tanaman. Ini mungkin menjadi satu agenda di Kongres Fitopatologi Indonesia yang berikutnya. Apakah nanti yang di Malang dan berlanjut di Lampung? Nah ini nampaknya Bapak punya perhatian khusus pada kebijakan. Saya kira ini sesuatu yang penting juga. Nah mengingat waktu yang terbatas, mungkin ada pesan khusus ya, selain tadi kepada pemerintah, mungkin kepada teman-teman anggota PFI dan para mahasiswa. Silakan Pak Sudiono. Pak, mungkin sebelum ke sana mungkin saya menyampaikan aja mungkin mengenai profesi dokter ini kan. Saya apresiasi kepada Pak Budi Cahyono yang mendeklar atau membranding lah ya profesi
dokter tanaman. Memang ada juga teman-teman yang berlatar belakang hama atau penyakit, melalui media-media, katakanlah media sosialnya juga mendeklar suatu profesi, yaitu dokter tanaman. Ini saya kira brand yang suatu yang luar biasa Pak ya, artinya Pak Budi ya, pionir lah dalam hal ini. Dan saya tentang dokter tanaman, silakan. Ya, setuju itu Pak, walaupun memang dalam hal sisi realita dan legalitas ini memang harus kita juga diskusikan, atau harus kita ada effort, kita usahakan baik dari profesi katakanlah perhimpunan patologi atau perhimpunan profesi yang lain. Kalau kita membuat analog atau duplikasi atau mengcloning dokter yang sudah established, ada dokter manusia dan ada dokter hewan. Nah, dokter manusia sangat justru ada dokter umum, sangat spesialisnya macam-macam gitu ya. Kemudian ada dokter hewan. Padahal kalau lihat runutannya seharusnya tanaman lebih dulu nih, dokter manusia baru tanaman, karena kebutuhan tanaman lebih banyak pada hewan. Tetapi faktanya bahwa dokter hewan sudah lebih duluan established. Kemudian baru dokter tanaman. Kemudian hubungannya apa sih sebenarnya kalau dalam konsep kebutuhan profesi ini kan sebenarnya supply and demand, ada permintaan, ada kebutuhan masyarakat itu dalam arti yang luas Pak, bisa petani, bisa kumpulan petani, bisa korporasi, bahkan bisa ibu-ibu rumah tangga yang sekarang lagi heboh tanaman hias aglonema juga membutuhkan keahlian dari sisi perlindungan atau mitigasi tanaman, bukan dari hanya aspek penyakit tapi juga dari aspek hama, aspek bahkan perubahan iklim. Di sana lah sebenarnya kebutuhannya sudah ada, jadi analisisnya kebutuhan profesi ini sudah ada, kemudian suplainya juga sudah ada, yaitu orang yang menekuni bidang ini baik level katakanlah yang saya katakan ahli, yang berlatar belakang katakanlah diploma, S1, S2, bahkan S3 di akademik dan peneliti sudah ada. Tetapi mendeklar menjadi profesi ini yang menurut saya harus ada effort. Nah, apa yang dilakukan Pak Budi dan beberapa tamanan yang sudah mencoba ini, saya kira ini sesuatu awal yang baik. Tetapi kalau kita merefer kepada regulasi Pak Budi ya. Jadi satu, yang namanya profesi kalau merefer kepada katakanlah dokter hewan atau dokter manusia itu kan berbasis undang-undang. Artinya level legalitasnya sangat kuat. Nah, kita mungkin masih jauh lah dari sana, tetapi harus ada semacam strategi, harus ada plan bagaimana profesi ini betul-betul ada pengakuan secara hukum, secara legal oleh negara. Walaupun mungkin di masyarakatnya memang ini sudah ada lah, ada berproses seperti membranding yang dilakukan Pak Budi. Saya kira ini harus diikuti oleh teman-teman yang berlatar belakang fitopatologi atau mungkin hama, atau saya kira tidak masalah karena dia akan memberikan jasa atau layanan konsultasi advice ya tentang keahliannya. Ini sudah terjadi, cuma bagaimana ini menjadi diformulasikan, satu secara market, secara branding. Yang kedua ini legalitas. Kalau berpijak dari legalitas memang tidak mudah Pak. Ya, saya sampaikan tadi saya punya profesi penunjang keuangan Pak. Ada kami di organisasi itu sudah 8-10 tahun ingin mengabulkan undang-undang itu tidak mudah Pak. Artinya kalau itu berbasis undang-undang ya, tetapi sebenarnya tidak undang-undang juga bisa di bawahnya ada seperti peraturan presiden yang mengatur tentang uji kompetensi, tentang SKKKN ini profesi. Nah, kita mungkin bisa memulai dari sana. Artinya dari sisi regulasinya, yaitu dan sisi pembinaan Pak. Nah, ini permasalahannya kan kemana pembinaan profesi ya? Saya kira kalau kementerian mungkin Kementerian Pertanian atau Kehutanan kita lebih dekat, karena kalau profesi dokter manusia itu ada kesehatan, notaris itu ada Menteri Hukum HAM, kemudian kalau pengacara, profesi pengacara itu ada di peradilan, kalau profesi saya di Menteri Keuangan. Jadi harus ada regulasi, ada pembinaan, juga ada monitoring, ada pengawasan. Mekanisme pengawasan itu biasanya bersama pemerintah dan SRO. SRO itu apa ya? Regulasi organisasi. Jadi organisasi yang mengatur dirinya. Nah, perhimpunan fitopatologi atau mungkin perhimpunan yang lain yang nanti bikin federasi harus mengatur dirinya, umpamanya mengenai kode etiknya, mengenai SOP, profesi pelayanan tadi Pak, katakanlah
ada memberikan pelayanan itu seperti apa standarnya. Kemudian berapa standar imbal jasa jadi profesi, dan ini memang harus dimulai. Nah, itu kurang lebih saya berpandangan bahwa ya tentu perhimpunan fitopatologi atau perhimpunan yang sejenis yang lainnya harus juga mengupgrade ya, umpamanya perhimpunan fitopatologi kalau di mukadimah di ADRT-nya itu memang mendeklar ya sebagai profesi, bukan sebagai ahli. Tetapi dari sisi katakan legalitas juga belum kuat, karena organisasi atau perkumpulan atau apapun harus ada legalitasnya, harus ada izin, punya NPWP dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya ada pengakuan dari pemerintah, juga ada pengakuan dari masyarakat, dan juga mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Tentu ini harus ada effort yang luar biasa. Jadi mungkin ya ini pemikiran atau gagasan saya satu, teman-teman atau siapapun yang berkecimpung, apakah dia sebagai ahli atau sebagai profesi atau mungkin sebagai teknik atau laboratori ya, laboran yang berkecimpung di sini, saya kira ini adalah sudah established, sudah kita kerjakan, hanya harus upgrade mengikuti perkembangan dan teknologi. Yang berikutnya mungkin kita tidak bisa lagi memang menutup diri, Pak, atau membatasi keahlian kita, disiplin ilmu yang kita membatasi hanya bidang itu. Kita harus bersandingan, beririsan, bertransdisiplin dengan bidang-bidang yang lain. Saya ambilkan contoh, Pak, di bidang IT lah ya. Ini hampir jarang katakanlah teman-teman yang berkecimpung di hama penyakit terus mau ngambil IT gitu. Nah, yang ada orang IT mengambil hama penyakit, tapi biasanya orang IT yang mengambil penyakit ini nggak banyak karena menganggap ini tidak menarik. Dia orang IT lebih menarik mungkin di bidang yang lain, enggak. Nah, ini padahal kita agak, menurut saya Pak Budi, kita ini agak ketinggalan di bidang pertanian secara umum dalam perkembangan teknologi IT. Umpamanya gini Pak, IT untuk deteksi, untuk diagnosis ya, katakanlah dengan facial recognize, dengan kamera thermal, itu sekarang bisa seharusnya. Jangankan mendeteksi gejala yang di tanaman, mendeteksi muka orang aja sudah bisa. Nah, di sini saya menganggap kita ya, terutama nggak tahu ya karena saya faktor umur, mungkin yang generasi yang mendatang seharusnya memang mau mengadop bidang IT lah ya, supaya kita tidak terlalu ketinggalan atau tidak terjadi pengkotak-kotakan yang begitu jauh. Yang kedua, mungkin harus bersinggungan begini Pak, biasanya teman-teman ini ya termasuk saya sebenarnya mungkin lebih asik dengan monodisiplin dan disiplin kita, tetapi waktu lari ke kebijakan, lari ke politik gitu ya, itu biasanya agak enggan karena merasa itu bukan bidangnya, bukan nah ini padahal kita butuh loh Pak, artinya untuk memberikan masukan kebijakan, bahkan memperjuangkan secara politik. Kalau politik kan bisa memperjuangkan lewat undang-undang atau regulasi, baik level undang-undang atau peraturan di bawahnya, kan harus menyuarakan itu. Dan ini yang saya lihat tidak begitu banyak saat ini ya, karena memang juga regulasi para teman-teman akademisi peneliti ini kan sekarang untuk masuk di dunia politis itu kan sekarang seolah-olah ada batas Pak, ada barrier. Padahal menurut saya tanpa kita menyuarakan, orang-orang yang ambil keputusan katakanlah menyusun undang-undang atau yang melaksanakan undang-undang itu kan tidak paham kan Pak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang memang aware, tertarik ke sana di bidang IT atau bidang kebijakan atau bidang politik, seharusnya memang bisa juga di sana. Jadi mungkin tidak perlu tabung tuh adik-adik mahasiswa yang sedang menekuni proteksi tanaman. Saya kira ini juga tantangan, karena yang namanya tanaman itu Pak Budi, kata orang di dunia ini hanya dua Pak yang akan selalu tetap, yaitu satu perubahan, yang kedua tanaman untuk pangan dan energi Pak. Jadi tanaman untuk pangan dan energi itu akan ada terus, tidak akan sama dengan perubahan Pak. Perubahan itu akan terus. Nah, pangan sekarang, tanaman bukan hanya untuk pangan, sekarang sudah ada kebutuhan yang tidak kalah penting adalah energi ya, untuk EBT ya, energi baru terbarukan. Saya kira ini
market yang sangat besar dan akan sustain, akan berkelanjutan. Adik-adik mahasiswa yang berkecimpung di Fakultas Pertanian atau yang sejenis, atau juga lebih spesifik di proteksi, saya kira ini menjadi challenging tersendiri, tak sekaligus sebagai opportunity. Minimal sudah branding lah Pak, artinya dokter tanaman itu walaupun secara legalitas belum Pak diakui oleh negara, tetapi de facto ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira Pak Budi dan teman-teman yang lain juga sudah mendeklar, ada saya lihat di Medan Pak Agus Susanto juga sudah mendeklar, mudah-mudahan teman-temannya, karena ini betul-betul bisa menjadi profesi, nanti kan tinggal diatur kan profesional seperti apa, kompetensinya seperti apa kan gitu. Ya. Saya kira itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan pada akhir kesempatan ini di penutupan ini. Terima kasih pada Pak Budi dan timnya yang sudah mencoba membangun brand baru tanaman sehat, dokter tanaman. Sukses Pak Budi Cahyono, terima kasih. Baik, saya kembalikan Pak. Kita memang harus menguasai bukan hanya subjek tanamannya, tapi juga ilmu-ilmu lain yang mendukung ya. Seperti secara umum pertanian dengan ekonomi kan menjadi ekonomi pertanian. Pertanian dengan politik menjadi politik pertanian. Biologi dengan informatika menjadi bioinformatik dan seterusnya. Ini memang menjadi sangat penting untuk bisa mensinergikan beberapa ilmu menjadi ilmu baru yang memang memerlukan pendekatan terpadu. Baik, terima kasih banyak yang kita pelajari dari uraian Bapak tadi, baik profesi dokter tanaman, aspek legalitasnya juga, dan pentingnya mempelajari ilmu lain selain profesi kita. Terima kasih, dan kita tutup dengan mengucapkan tagar kita Pak, tanaman sehat, Indonesia kuat. Terima kasih Indonesia. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Salam Pak untuk teman-teman di Pekanbaru Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya.